Perkenalkan, nama saya Efrem Christopher Resto Pangala, STB 172430, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang diberikan kepada saya, yaitu tugas algoritma dan pemrograman. Dalam tugas kali ini saya diminta untuk membuat suatu program yang dimana ada terdapat seleksi, perulangan, prosedur atau fungsi, dan array satu dimensi maupun dua dimensi. Oke, pada kesempatan kali ini saya membuat suatu program untuk menghitung pengeluaran dalam satu minggu ataupun dalam satu bulan. Dan sekarang saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Oke, mulai dari baris yang pertama, yaitu kita harus membuka program kita yang pertama dengan menambahkan header pada program. Tujuan dari penambahan header ini berguna untuk sebagai pendeklarasian pada suatu program yang bertujuan nanti supaya kita bisa memanggil fungsi-fungsi yang akan kita nanti pakai di program kita. Nah, untuk header kali ini saya menggunakan IOStream, yang dimana IOStream ini berfungsi untuk memanggil perintah input dan output. Oke, yang kedua ada using namespace std. Kita dapat meminimalisir kalau misalkan tidak terbacanya fungsi atau perintah input dan output pada program. Oke, sebelum saya lanjut ke prosedur minggu dan prosedur bulan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di program utama. Nah, di program utama ini saya menambahkan lagi satu variabel, yaitu pilih hitung, yang berfungsi di mana nanti kita akan memilih kita akan menghitung pengeluaran dalam satu minggu ataupun dalam satu bulan. Nah, pada saat program ini dijalankan, maka nanti akan keluar program perhitungan pengeluaran. Nah, pada program ini juga saya menambahkan fungsi input pilihan untuk seleksinya nanti. Oke, setelah menampilkan program perhitungan pengeluaran yang di sini, program akan menampilkan pilih metode perhitungan Anda. Di nomor 1 adalah hitung dalam satu minggu, kedua hitung dalam satu bulan. Nah, setelah itu program akan menampilkan lagi masukkan pilihan Anda. Seleksi yang saya gunakan di sini, jika nilai dari pilih hitung itu sama dengan 1, maka prosedur minggu yang akan dieksekusi. Dan jika nilai dari pilih hitung itu adalah 2, maka prosedur bulan yang akan dieksekusi. Kalau misalkan user memasukkan angka selain 1 ataupun 2, maka akan tercetak pilihan tidak tersedia. Dan di sini fungsi dari input pilihan itu berfungsi, di mana program nanti akan langsung loncat kembali ke pilih metode perhitungan, sehingga user tidak perlu lagi mengcompile programnya kalau masih ingin menggunakan programnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai prosedur dari minggu dan bulan. Nah, di prosedur minggu ini saya memakai 3 jenis variabel, yaitu const int h sama dengan 7, di mana perintah ini berfungsi untuk memberikan nilai konstan atau paten terhadap suatu variabel, di mana variabel h ini saya memberikan nilai paten atau 7, yang dimana saya ibaratkan h itu sebagai hari. Saya ibaratkan satu minggu ada 7 hari. Variabel kedua saya menggunakan array satu dimensi yang dideklarasikan sebagai int h dalam kurung kurawal h. Terus saya menambahkan lagi satu variabel, yaitu jumlah, di mana
jumlah ini berfungsi untuk nanti menghitung seluruh hasil dari pengeluaran dalam seminggu ataupun dalam sebulan. Setelah kita menambahkan variabel yang dibutuhkan, untuk menambahkan pengeluaran yang akan dihitung nanti, saya menggunakan perulangan, yang dimana sini saya menggunakan perulangan for, dimana perintahnya yaitu int i sama dengan 1. Nah, dimana saya mendeklarasikan lagi satu variabel yaitu i bertipe data integer yang bernilai sama dengan 1. Dan dalam kondisinya saya menambahkan i lebih kurang dari h, dimana h ini adalah 7, dan saya menambahkan increment yaitu i++. Jadi pada saat nanti program dijalankan, maka program akan mencetak masukan pengeluaran hari ke i. Nah, jadi i di sini nilainya masih sama dengan 1. Jadi yang i nanti sini akan tercetak 1. Setelah itu kita akan memasukkan nilai dari pengeluaran di hari pertama di variabel a dalam kurung kurawal i. Nah, program ini akan terus berulang sampai nilai i ini sama dengan 7. Setelah selesai menginputkan semua pengeluaran yang dibutuhkan, maka program akan mengeksekusi perintah di bawah ini. Untuk menghitung jumlah dari pengeluaran kita, saya menggunakan kembali perulangan, yaitu perulangan for, dimana saya mendeklarasikan lagi variabel i ini yaitu sama dengan 1, dimana i ini kurang dari h yaitu 7. Habis itu increment i++, yaitu jumlah sama dengan jumlah ditambah a dalam kurung i, dimana ai ini merupakan nilai dari pengeluaran yang sudah kita masukkan tadi. Jadi proses ini akan terus berulang sampai di mana i ini menambahkan hasil dari inputan dari hari ke-7. Nah, setelah proses penambahannya selesai, maka program akan mencetak jumlah pengeluaran Anda dalam seminggu adalah sekian. Nah, di prosedur bulan juga saya menggunakan program yang sama. Yang menjadi pembedanya yaitu saya mengubah nilai dari variabel h ini sama dengan 4, karena saya mengibaratkan bahwa satu bulan itu ada 4 minggu, dan selebihnya sama dengan prosedur yang ada di prosedur minggu. Oke, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana program saya bekerja. Nah, seperti yang terlihat, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, maka pada saat program ini di-compile akan muncul program perhitungan pengeluaran. Ini yang ada di bagian program utama. Terus setelah di bawahnya itu pilih metode perhitungan Anda. Mau menghitung pengeluaran dalam seminggu ataupun dalam sebulan. Jadi misalkan kalau kita menginputkan pilihan selain ini, maka saya contohkan dengan pilihan 3, maka program akan mencetak pilihan tidak tersedia dan program akan kembali lagi ke pilih metode perhitungan. Jadi user tidak perlu repot-repot lagi untuk mengompile program. Setelah kita mencoba untuk kembali ke program, saya akan mencoba untuk pilihan yang pertama, yaitu hitung dalam per minggu, dengan kita menginputkan angka 1. Nah, setelah ini program akan meminta kita untuk memasukkan pengeluaran di hari pertama. Nah, disinilah fungsi dari perulangan
di prosedur minggu ini berjalan. Sekarang kita akan memasukkan pengeluaran kita di hari pertama, misalkan 10.000. Nah, dia akan meminta lagi di hari kedua. Program ini akan terus berulang sampai hari ke-7 karena nilai yang saya inputkan di cons INT H sama dengan 7 ini. Kita inputkan pengeluaran di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ke-7. Nah, setelah menginputkan semua pengeluaran, maka program akan menghitung semua jumlah keseluruhan dari pengeluaran yang kita sudah inputkan tadi. Nah, setelah itu, setelah kita enter, maka akan muncul jumlah pengeluaran Anda dalam seminggu ialah 221.000 sesuai dengan inputan pengeluaran yang kita sudah masukkan tadi. Oke, sekian untuk video saya kali ini. Mudah-mudahan penjelasan saya dapat dimengerti. Sekian dan terima kasih.